Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil Manitu ingin memaparkan tugas pengantar ilmu ekonomi yang berjudul definisi uang dan jenisnya. Baik, yang pertama, apa itu uang? Uang adalah suatu benda yang sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran yang sah. Uang juga merupakan simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh suatu negara kepada negara yang lainnya. Uang terdiri dari mata uang logam dan uang kertas. Mata uang logam adalah berupa uang yang terdiri dari bahan logam seperti emas, tembaga, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran kertas. Baik, peran uang. Peran uang sendiri untuk membebaskan manusia dari keharusan melakukan barter yang merepotkan dalam memenuhi keinginan suatu barang, kesulitan untuk mengadakan perdagangan dengan sistem barter. Menurut Charles Paul, menyangkut beberapa hal seperti: yang pertama, proses tukar menukar kedua belah pihak harus saling membutuhkan barang yang ditawarkan pihak lain. Yang kedua, sulit untuk menilai barang mewah dan canggih dalam tukar menukar. Yang ketiga, menghambat kegiatan perdagangan yang pembayarannya ditunda hingga masa yang akan datang. Dan yang keempat, masyarakat dan perusahaan-perusahaan mendapat kesulitan dalam menyimpan kekayaannya. Berikutnya, fungsi uang. Uang merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam kebutuhan sehari-hari. Maka apabila dalam kehidupan yang sangat mendesak, orang akan membutuhkan bantuan dengan mengajukan pinjaman atau kredit. Adapun kegunaan dari uang yaitu: 1. Sebagai satuan hitung. 2. Sebagai alat transaksi. 3. Sebagai penyimpan nilai. Dan yang keempat, sebagai pembayaran di masa depan. Baik, kita masuk kepada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jenis uang berdasarkan penerbitnya. Kedua, jenis uang berdasarkan bahan pembuatnya. Ketiga, jenis uang berdasarkan nilainya. Dan keempat, jenis uang berdasarkan kawasan penggunaannya. Mari kita bahas satu-satu tentang jenis-jenis uang. Yang pertama, jenis uang berdasarkan lembaga penerbitnya, yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal sendiri adalah alat tukar yang sah di Indonesia dan dikeluarkan pemerintah melalui Bank Sentral. Di Indonesia, uang kartal dikeluarkan oleh Bank Indonesia, kemudian uang dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai Perum Peruri. Adapun terdapat dua jenis uang kartal yang diakui di Indonesia, yakni uang logam dan uang kertas. Berikutnya, uang giral. Uang giral adalah alat tukar berupa simpanan atau deposito di bank. Pada umumnya, uang giral bukan alat tukar yang sah untuk transaksi antar masyarakat. Namun, jenis uang ini dapat digunakan secara sah dengan buku cek, giro, dan lain sebagainya. Adapun nasabah dapat mengambil jenis uang giral berbeda, yaitu cek, giro, atau surat perintah pembayaran lainnya yang dicetak oleh bank umum. Sebagai catatan, terdapat 3 kondisi yang memperbolehkan bank umum mengeluarkan uang giral, yaitu primary, defertatif, dan loan deposit. Masuk ke jenis-jenis uang berdasarkan bahan pembuatnya. Yang pertama, uang logam. Uang logam adalah alat tukar yang terbuat dari emas atau perak. Sebab kedua bahan dasar ini dianggap memenuhi syarat-syarat uang yang efisien. Selain itu, harga emas dan perak relatif tinggi sehingga lebih bisa diterima masyarakat sebagai alat tukar yang bernilai. Umumnya, nilai uang logam tidak dilihat berdasarkan berat emas atau peraknya, melainkan nominal yang tertera di alat tukar tersebut. Bagian kedua yaitu uang kertas. Alat tukar ini merupakan jenis uang yang terbuat dari kertas atau bahan serupa lainnya. Biasanya, jenis uang ini dibuat dengan gambar dan cap tertentu sesuai ketentuan negara masing-masing. Baik, masuk ke jenis-jenis uang berdasarkan nilainya.
uang yang bernilai penuh. Uang yang dengan nilai penuh bisa disebut pula full bodied money. Adapun alat tukar ini merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nominalnya. Misalnya, terdapat alat tukar yang berbahan logam dengan nominal tertentu yang tertera pada uang tersebut. Jika logamnya sama dengan nominalnya, maka uang ini bisa disebut sebagai full bodied money. Terus yang kedua, uang yang tidak bernilai penuh. Uang yang tidak bernilai penuh disebut juga representative full bodied money. Biasanya nilai intrinsik alat tukar ini lebih kecil daripada nominal yang tertera pada uangnya. Misalnya, uang kertas memiliki nominal tertentu yang tertulis pada alat tukar ini, namun nilai intrinsiknya biasanya jauh lebih rendah daripada nominal tersebut. Masuk ke jenis-jenis uang yang berikutnya, yaitu jenis uang berdasarkan kawasan penggunaannya. Jenis uang berdasarkan penggunaannya sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Mari kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama uang lokal. Uang lokal merupakan alat tukar yang hanya bisa berlaku di suatu negara tertentu saja. Misalnya, rupiah merupakan mata uang yang hanya dapat menjadi alat tukar di negara Indonesia, atau juga ringgit yang hanya dapat menjadi alat tukar di negara Malaysia. Terus yang kedua, uang regional. Uang regional dapat digunakan pada kawasan yang lebih luas daripada alat tukar lokal. Namun, penggunaan alat tukar ini masih dibatasi untuk kawasan tertentu pula. Misalnya, euro merupakan alat tukar yang dapat digunakan ketika berada di beberapa negara-negara Eropa. Tepatnya terdapat 18 negara Uni Eropa yang mengakui euro sebagai alat tukar yang sah di kawasannya. Di antaranya Sobat OCBC, NISP, dan menggunakan euro di Jerman, Spanyol, Belanda, dan Prancis. Terus yang berikutnya, uang internasional. Uang internasional sendiri adalah alat tukar yang dapat berlaku di seluruh dunia. Jadi, Sobat OCBC, NISP dapat menggunakan alat tukar ini di mana saja. Namun, adapun uang internasional yang biasanya dapat digunakan di mana saja dan menjadi standar pembayaran dunia adalah US dollar. Baik, kesimpulan daripada pembahasan kali ini adalah uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Baik, mungkin itu dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.